Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibur Rahim Matenari dengan NIM 230306015, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan campuran dari unsur kimia yang mengandung unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O, di mana rumus molekul penyusun karbohidrat yaitu CnH2n on, namun definisi di atas tidak sepenuhnya tepat. Ada karbohidrat campuran mengandung PS, N ratio, CHO. Contohnya deoksiribosa. Klasifikasi karbohidrat yaitu sugar, gula, karbohidrat yang mengandung kurang dari 10 residu, monosakarida, dan oligosakarida non sugar. Polisakarida, polimer dari monosakarida, 1.0 residu monosakarida. Di alam, berat molekul 8.000 sampai 100 juta karbohidrat kompleks. Kelompok campuran karbohidrat dengan non karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan untuk berfungsi, termasuk tumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk pencernaan, penyerapan, dan penggunaan karbohidrat. Pertama, saat makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, nasi, atau pasta, enzim pencernaan di usus kecil mulai memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Molekul-molekul ini kemudian diserap oleh usus kecil dan dibawa ke dalam aliran darah. Setelah karbohidrat diserap, mereka diangkut ke hati, di mana mereka diubah menjadi glukosa, yang merupakan bentuk utama karbohidrat digunakan oleh sel tubuh. Glukosa kemudian diangkut ke sel-sel di seluruh tubuh melalui darah. Dalam sel, glukosa diubah menjadi energi yang disebut ATP, adenosin trisfosfat. Melalui proses yang diglikolisis, ATP adalah bentuk energi utama yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi, termasuk kontraksi otot, sintesis protein, dan produksi dan pelepasan neurotransmitter. Sisa karbohidrat yang tidak digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi diubah menjadi asam lemak yang disimpan di dalam hati dan lemak tubuh. Ketika tubuh membutuhkan energi, asam lemak ini dapat diubah kembali menjadi glukosa dan digunakan oleh sel. Secara keseluruhan, metabolisme karbohidrat adalah proses yang kompleks dan terorganisir dengan baik yang memungkinkan tubuh untuk mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Sekarang kita belajar terhadap pembentukan ATP dari respirasi aerob. Disebut respirasi aerob karena menggunakan oksigen. Reaksi aerob dimulai dari glikolisis adalah suatu proses perombakan glukosa secara aerob yang terjadi di sitoplasma. Pada hasil akhirnya, glikolisis menghasilkan energi sebanyak beberapa molekul ATP dan NADH. Meskipun glikolisis menghasilkan energi, jumlahnya masih terbatas karena hanya terjadi dalam tahap awal dari proses respirasi aerob yang lebih besar. Kemudian glikolisis juga menghasilkan asam pirufat sebanyak 2 molekul. Asam pirufat ini kemudian dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk tahap selanjutnya dalam proses respirasi aerob, seperti siklus asam sitrat, siklus Krebs. Di dalam mitokondria, dekarboksilasi oksidatif. Apa yang dimaksud dengan tahap dekarboksilasi oksidatif? Yaitu adalah tahap dalam proses respirasi aerob, di mana molekul asam pirufat diubah menjadi asetil CoA dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif terjadi dalam mitokondria sel. Tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan O0 ATP secara langsung. Namun selama tahap ini, NADH juga dihasilkan yang akan membawa elektron ke tahap berikutnya dalam rantai transport elektron, yang kemudian akan menghasilkan ATP. Selama dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis melepaskan satu gugus karbon dioksida CO2 dan menghasilkan satu molekul asetil CoA. Molekul asetil CoA ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat, siklus Krebs di mitokondria. Siklus Krebs disebut juga sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam tristilik. Ini adalah salah satu tahap penting dalam proses respirasi aerob. Siklus Krebs menghasilkan
Molekul-molekul penting seperti NADH dan FADH2 serta sedikit jumlah ATP bahan siklus Krebs adalah asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis dan asam lemak. Asam pirufat dari dekarboksilasi oksidatif juga masuk ke dalam siklus ini sebagai asetil CoA. Secara langsung siklus Krebs menghasilkan hanya satu molekul ATP untuk setiap putaran siklus per molekul glukosa. Namun siklus ini menghasilkan banyak NADH dan FADH yang membawa elektron ke rantai transport elektron untuk produksi ATP lebih lanjut. Dalam siklus Krebs, asetil CoA atau hasil dari dekarboksilasi oksidatif asam pirufat bergabung dengan oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Kemudian melalui serangkaian reaksi kimia, molekul-molekul ini mengalami dekarboksilasi pelepasan CO2 dan reaksi redoks yang menghasilkan ADH dan FADH2 dan akhirnya oksaloasetat diregenerasi untuk memulai siklus baru. Transfer elektron adalah tahap akhir dalam proses respirasi aerob. Tahap ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria yang memiliki struktur khusus aliran elektron. Transfer elektron menghasilkan sejumlah besar ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Namun, jumlah pasti ATP yang dihasilkan bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis molekul makanan yang diuraikan dan efisiensi proses kimia selama transfer elektron. Molekul-molekul NADH dan FADH yang dihasilkan dalam tahap-tahap sebelumnya dari respirasi aerob membawa elektron ke rantai transport elektron. Kemudian elektron berpindah melalui serangkaian kompleks enzim melepas energi dalam prosesnya. Energi yang dilepaskan selama perpindahan elektron digunakan untuk memompa proton, ion hidrogen positif dari dalam mitokondria ke ruang antar membran. Ini menciptakan gradien elektrokimia di sepanjang membran dalam mitokondria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.